Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang karena limpah rahmat, hidayah serta taufik darinya, hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, tidak seperti biasa, ya, kali ini saya membawa kitab, ya, pelajaran yang penting untuk kita ketahui bersama, yaitu pelajaran mengenai tauhid, ya, tentang tauhid. Imam Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Fi Syarh Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung dari apa yang dipelajari. Semakin mulia sesuatu yang dipelajari, maka semakin mulia kedudukan ilmu tersebut. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan afdhalul ulum ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah kita mempelajari tentang Allah Jalla fi'ala, tentang hak Allah, ya, tauhid rububiyah. Ya, kita mempelajari, mengetahui bagaimana, ya, ifradullah bi'af'ali, yaitu kita mengesahkan Allah, menetapkan bahwa yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan, yang memberikan rezeki semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mempelajari dalam ilmu tauhid ini tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah-ibadah kita. Kita hanya meminta hanya kepada Allah, kita hanya berdoa hanya kepada Allah, kita hanya menggantungkan nasib kita hanya kepada Allah. Kita juga mempelajari dalam ilmu tauhid ini tauhidul asma' wa sifat, mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, nama-nama sifat yang datang dari Allah dan Rasulnya kita tetapkan min ghairi tahrif, ya, min ghairi takyif, min ghairi tamthil. Kita tetapkan nama dan sifat tadi tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa berubah maknanya, ya, tanpa meniadakan. Kita tetapkan sebagaimana nama dan sifat tadi datang dari Allah dan Rasulnya. Ilmu ini ilmu yang sangat mulia. Ya, ilmu tauhid. Kita masuk pada kitab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif di sini yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau dari kabilah At-Tamimi dan Bani Tamim. Ya. Beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Wa qawluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawluhu ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Wa qawluhu ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni
إحسانا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآيات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في صحيحين. Ini adalah awal dari kitab Tauhid. Sebelum masuk kepada syarah dari kitab Tauhid ini, kitab ini adalah kitab yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kitab ini tidak panjang lebar, tidak seperti kitab-kitab lain. Langsung diberikan Bismillahirrahmanirrahim, diberikan judul kitab Tauhid, langsung diberikan ayat, semua ayat langsung dengan hadis, tanpa berbicara panjang lebar, luar biasa. Kitabnya ringkas, padat, jelas. Sebelum masuk kepada syarah kita menambah wawasan sedikit tentang tauhid ini. Tauhid huwa ifradullahi bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wa asma'i was sifat. Ilmu tauhid atau tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang khusus hanya untuk Allah, baik dari segi rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nanti di kabar tamil kita ganti ya, insyaallah. Kita ganti ulangnya. Tauhid itu mengesahkan Allah SWT di dalam perkara-perkara yang hanya khusus untuk Allah, baik dalam perkara rububiyah. Apa rububiyah yang tadi saya sampaikan? Kita menetapkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah pengatur, Allah yang memberikan manfaat, mudarat. Kemudian di dalam perkara uluhiyah, masalah ibadah, kita hanya beribadah hanya kepada Allah, tidak menyelewengkan ibadah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada wali fulan, wali alam, tidak meminta kepada kuburan keramat, tidak meminta kepada keris peninggalan fulan, tidak meminta kepada habib fulan, minta hanya kepada Allah. Itulah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah di antaranya. Tidak seperti yang banyak kita temukan, khususnya di masyarakat kota Jawa kalau di Indonesia, yang meminta kepada ini dan itu, ini bertentangan dengan hak Allah, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian asma wa sifat, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah SWT yang datang dari Quran maupun Sunnah tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa meniadakan, tanpa menyerupai dengan sifat makhluk. Wal ayatul lati jama'at hadhihi tauhid thalatha, dan satu ayat yang mengumpulkan tiga tauhid ini yaitu firman Allah SWT dalam surah Maryam ayat ke-65, kalau Ta'ala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah penguasa, pemilik langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, tadi tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi
pemilik, penguasa. Itu kaitannya dengan tauhid rububiyah. Fa'budhu, ini tauhid uluhiyah. Ketika Allah menjelaskan Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, Allah merintahkan masuk dalam tauhid uluhiyah. Ya, fa'budhu, beribadahlah hanya kepada Allah. Wastabir ibadati, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini masuk kepada tauhid asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengannya? Istifham. Ini namanya istifham inkari. Dalam kaidah bahasa istifham inkari. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Ya. Maka ayat ini mengumpulkan di dalamnya 3 tauhid. Ya, yang berkaitan dengan Allah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Oleh karenanya merupakan sebuah kebatilan apabila ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 sama seperti pembagian trinitas. Tidak sama. Ini ayat dalam surah Maryam menjelaskan 3 macam tauhid. Ya, sehingga para ulama menulis kitab-kitab mengambil faedah dari ayat ini bahwa macam-macam tauhid ada 3. Bahkan ada yang menambahkan tauhid ya hukumiyah tambah 1. Ya. Dan itu diambil dari ayat-ayat, meskipun para ulama yang benar menetapkan 3 ini. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya. Al-aslu fi bani Adam wa tauhid. Pada asalnya ya, anak Adam itu sebutnya bertauhid. Ya, kata Ibnu Abbas. Ya. Wa qala Ibnu Abbas, baina Adam wa Nuh asyraqun. Di antara Nabi Adam, kata Ibnu Abbas, sampai ke Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Semuanya berada di atas fitrah, di atas tauhid. Apa maksudnya? Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah SWT. Tidak ada yang namanya orang menyembah batu, menyembah berhala, berdoa kepada kuburan, meminta kepada langit, bintang, tidak ada. 10 generasi ini semuanya di atas tauhid. Kata Ibnu Abbas, ya. Kulluhum ala tauhid. Wa awwalu man ahdatha, dan yang pertama ya, man ahdatha syirka, yang pertama mengadakan perbuatan syirik fil ard, di bumi, huwa qaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Yang pertama melakukan kesyirikan adalah kaum Nabi Nuh. Sebelum kaumnya Nabi Nuh semuanya di atas tauhid, di atas fitrah. Tidak ada orang melakukan kesyirikan. Ya. Wa awwal syirki fil ard huwa ma fa'alahu qaum Nuh lima walau fi salihin. Apa kesyirikan yang terjadi oleh kaumnya Nabi Nuh? Yaitu mereka hulu terhadap orang-orang saleh. Ya, untuk perhatikan. Wasawwaru suratahum atau suarahum. Ya. Kemudian mereka mulai membuat foto, patung dari orang-orang soleh yang mereka yakini tadi. Ya. Jadi aku perhatikan, Ulama menceritakan awal mula kesyirikan itu datang ketika orang sudah mulai hulu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Ketika orang sudah mulai hulu terhadap orang soleh, maka timbul kecintaan yang berlebihan, timbul ketaatan yang berlebihan, sehingga menganggap apapun yang disampaikan oleh orang tersebut pasti benar, meskipun menyimpang. Dan ini sudah terlihat di zaman kita sekarang. Ya. Sudah terlihat ketika sudah ada tokoh-tokoh agama, ya, baik itu dari kalangan pribumi, para kiai, para ustaz, atau dari kalangan orang Arab, habib, jadi habaib, atau syekh, atau siapapun mursyid, ya, ketika dia sudah begitu dikeluh-keluhkan, ya, disanjung di tempat yang tidak sepantasnya, maka ketika itu awal mula timbul kesyirikan. Ya, hati mulai bergantung kepada orang tersebut. Mulai kita ya minta doanya,
Kali ini masih boleh kita minta doa orang soleh, masih boleh, ada masalah. Nah, setelah doa dan cukup. Mulai dari kita, ya, ketika orang soleh tadi meninggal, ya kita datang ke kuburannya, ya, menganggap bahwa orang soleh tadi bisa memberikan manfaat, bisa menjauhkan bahaya. Ya, kita minta kepada kuburan orang soleh tadi. Sama persis kejadiannya seperti kaum Nabi Nuh. Orang-orang soleh, betul mereka orang soleh. Ketika mereka meninggal, datang syaitan iblis menghasut orang-orang tadi. Ya, buatkan gambar, buatkan patung, buatkan lukisan supaya kalian bisa ingat mereka. Ya, akhirnya dibikin gambar, dibikinlah patung. Ya, masih aman. Ya. Meninggal orang yang bikin patung tadi, orang yang bikin patung untuk sekedar mengingat meninggal. Datang anak keturunan berikutnya, lihatlah patung tadi. Oh, ini dia sesembahan orang-orang tua kita dulu. Ini dia yang diibadahi oleh orang-orang tua kita dulu. Maka kita mulai meminta kepada patung tadi, meminta kepada gambar-gambar lukisan tadi. Persis kejadian seperti sekarang. Sekarang orang-orang soleh meninggal dibikinkan lukisan, foto, ditaruh di rumah-rumah. Tanyakan apa tujuannya? Mereka akan mengatakan foto-foto orang soleh ini menjauhkan dari bahaya. Sama. Ya. Foto orang-orang soleh tadi, ya, ustaz, kiai, guru, habib, syekh, mursyid ditaruh di rumah. Supaya apa? Supaya jin tidak bisa masuk, supaya dapat keberkahan, supaya dapat kesejahteraan, supaya ini dan itu. Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Persis kejadian seperti kaum Nabi Nuh. Maka hati-hati. Ya. Kenapa? Ya, Rasulullah SAW begitu keras terhadap gambar dan patung. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Bahkan kata Ibnu Umar radhiyallahu, ya, yang paling dahsyat adabnya itu orang-orang yang melukis, membuat patung, menggambar. Kenapa? Ya, kenapa begitu keras agama ini terhadap gambar? Pasti kita cuma gambar makhluk hidup. Kenapa? Ya, syaddu dzari'ah, untuk mencegah terjadinya seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Awal mula gambar masalah, foto dan foto. Tapi ketika kita memberikan gambar foto habib, ustaz, ya, dulu mungkin biasa. Tapi ketika generasi demi generasi dilihatlah foto tadi, oh ini orang soleh yang dulu diibadahi, diminta doa, maka ditaruhlah di rumah-rumah. Ya, makanya larangan-larangan yang kebanyakan datang dalam syariat tujuannya syaddu dzari'ah, untuk mencegah terjadinya kemaksiatan, menutup pintu kemaksiatan. Ya. Amma kaum Musa, adapun kaum Nabi Musa, ya, awal kesyirikan pertama yang terjadi pada kaum Nabi Musa, indama ittakhadha al-ijla, yaitu ketika mereka menjadikan al-ijla. Apa itu? Yaitu patung anak sapi yang mereka sembah. Ya. Ittakhadhu samiri ilahan. Jadi dengan keterangan, ya, bahwa kaum Nabi Musa ketika itu menjadikan Samiri sebagai ilah. Siapa Samiri? Samiri adalah salah satu pengikut dari Nabi Musa. Di mana letak, ya, pengkultusan Samiri sebagai ilah? Padahal kita tahu Samiri membujuk kaum Nabi Musa membuat patung anak sapi. Yang disembah siapa? Anak sapi atau Samiri? Anak sapi yang disembah. Tapi kenapa di sini disebutkan ittakhadhu samiri ilah? Mereka orang-orang kaum Nabi Musa menjadikan Samiri sebagai ilah. Di mana letaknya? Padahal yang diibadahi anak sapi,
yang suruh sendiri. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, taat adalah bentuk hak Allah SWT. Ya, makanya ketika turun firman Allah, kalau Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para rahib, ya, ahbaruhum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, beliau orang yang paham tentang keadaan umat Yahudi dan Nasrani. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka tidak beribadah kepada rahib-rahib mereka. Mereka tidak menyembah kepada rahib. Ya, seperti yang diucapkan ayat. Adi bin Hatim merasa heran, kenapa ayat ini mengatakan orang Yahudi dan Nasrani menjadikan para rahib mereka sesembahan selain Allah. Padahal dia tahu orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembah para rahib. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya, betul, kata Nabi SAW. Tapi membenarkan dalam keumumannya. Ya, bukankah ketika para rahib menghalalkan sesuatu yang haram, lalu dia mengharamkan yang halal, kemudian, ya, orang-orang itu mengikuti perkataan para rahib tadi, ya. Nah, betul kata Adi bin Hatim, fatilka ibadatuhum, apa kata Rasulullah, itulah bentuk ibadah mereka. Subhanallah. Faedah yang aku di sini untuk perhatikan, ketika itu taat kepada sesuatu berlebihan, ya, yang itu bertentangan dengan syariat, ya, Nabi bilang tidak boleh. Kemudian ada kiai fulan bilang boleh, ada habib fulan bilang boleh, Nabi bilang tidak boleh, antum ikut. Maka ini bentuk ibadah kepadanya, ya, seperti hadis kisah Adi bin Hatim tadi, ya. Jadi bentuk ketaatan yang berlebihan yang menyimpang dari syariat juga bentuk ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sebatas sujud dan rukuk, masyaallah muslimin. Ibadah luas. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu suatu kesatuan. Ismun jami'. Segala hal yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Semuanya itu ibadah. Urusan hati ibadah, urusan badan ibadah. Ibadah itu tidak hanya sujud dan rukuk. Tidak segampang itu. Berdoa merupakan ibadah. Maka ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada kuburan fulan, datang kepada makam wali fulan, minta, ya wali fulan, saya belum punya anak, tolong kasih saya anak. Ini bentuk ibadah kepada wali fulan, bentuk ibadah. Maka ini tidak dibenarkan, masyaallah. Ya. Kemudian, wa awwalu man hadatha syirka fi qaumi Isa, dan yang pertama, ya, mengadakan, ya, wa awwalu man ahdatha syirka, ya, yang pertama membuat perkara syirik dari kaum Nabi Isa, ya, ba'da ma rafa'ahu Allah Isa ila sama, ketika Allah sudah mengangkat Nabi Isa ke langit, yaitu, ya, di sini tidak usah kita pernah lebar, ya, yaitu Paulus. Ya. Wa awwalu man hadatha syirka fi Bani Ismail, ya, dan yang pertama mengadakan atau membuat perkara syirik, ya, pada Bani Ismail atau umatnya Rasulullah SAW, yaitu Amru ibn Luhai, ya. Amru bin Luhai. Siapa Amru bin Luhai ini? Amru bin Luhai adalah orang Arab
yang ketika melakukan perjalanan ke suatu daerah, dia melihat ada berhala-berhala yang disembah oleh suatu kaum, maka dia merasa tertarik. Dia bawa berhala-berhala tadi ke Arab, ke Mekah, ke Ka'bah. Maka jadilah negeri Ka'bah itu ketika itu dipenuhi oleh berhala-berhala, disembah oleh Bani Ismail ketika itu, ketika orang-orang Arab ketika itu. Maka yang pertama mengatakan siapa? Yang bawa syirik ke Arab, ke dalam Islam, yaitu Amr bin Luhai. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru usbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perutnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia yang pertama bawa kesyirikan di dalam agama ini. Maka Rasulullah SAW ditampakkan Amr bin Luhai ini menarik isi perutnya di neraka. Kemudian, wa kana sababu syirki ba'da maut Nabi. Kemudian yang pertama membawa kesyirikan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa Fatimiyun, yaitu Fatimiyun, Syiah. Mereka dari golongan Syiah. Mereka yang pertama membawa kesyirikan setelah wafatnya Rasulullah SAW dari agama ini, yaitu dinasti Fatimiyah. Indama banu al-masyahid fil qubur, ketika mereka membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Ini yang pertama bikin siapa? Dinasti Fatimiyah. Wahum Ubaidiyun. Kata para ulama, mereka sebenarnya bukan Fatimah. Mereka disebut kepada Fatimah, padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya nisbah yang benar Ubaidiyun. Nisbatun ila khalifatil awwal. Nisbah kepada khalifah pertama mereka, yaitu Ubaidillah. Wahum awwalu man bana masjid 'ala al-qubur. Dinasti Fatimiyah dari Syiah atau Ubaidiyah, mereka orang yang pertama membangun masjid di atas kuburan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ini perlu kita ketahui. Mereka orang yang pertama juga mengadakan ritual Maulidur Rasul, Maulid Nabi, yaitu dinasti Fatimiyah. Silakan, sekarang sudah gampang orang itu mencari informasi. Sekarang ada AI itu gak usah tanya, gak usah capek-capek ke hotel berita, ke Mustika untuk cari saya. Langsung untuk buka AI atau tulis siapa yang pertama membangun kuburan, masjid di atas kuburan dalam agama Islam, keluar. AI itu jujur, insya Allah. Saya sudah buktikan beberapa kali. Saya sudah buktikan. Tapi itu tidak bisa menjadikan dia sebagai hujah mutlak. Tapi kalau antum berwawasan, dia bisa jujur. Coba bertanya. Antum tanya, siapa yang pertama membangun kuburan, masjid di atas kuburan dalam agama Islam? Dijelaskan. Siapa yang pertama mengadakan Maulid Nabi dalam agama Islam? Serap keluar. Itu tidak baca. Sekarang informasi terbuka lebar. Tidak ada lagi tipu-tipu, katanya orang timur. Tidak ada lagi tipu-tipu. Sekarang sudah tidak bisa lagi tipu-tipu. Semua orang bisa menjadi orang cerdas, asalkan mau mencari. Mau mencari. Kemudian termasuk dari kitab Iftataha al-musannifu kitabahu bil basmalah. Muallif rahimahullah taala di sini, Syekh Muhammad At-Tabibi, beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bil kitabil aziz, yaitu dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim. Jadi sebagiannya suatu
tulisan suatu kitab apapun. Ya bahkan saya ingat ibu guru dia sendiri dulu di SMP SMA itu sebelum tulis di atas sudah ada Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sekarang baru kita tahu apa maknanya. Ya itu mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, begitu juga dengan kitab tauhid ini dimulai dengan basmalah. Ya, iktidaan bi kitabillah, ittiba'an li sunnati Rasulillah SAW fi murasalati Nabi. Ya, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam sunnahnya ketika mengirim tulisan-tulisan untuk para raja. Ya, Rasulullah SAW kalau mengirim surat kepada para raja itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus hadis dikatakan ketika beliau menulis surat untuk Heraklius, ya raja Romawi ketika itu, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Herakla Adhibir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Kata Rasulullah SAW ditulis dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, ya, atau raja Romawi, Azimir Rum, ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Ya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mengapa, ya, muallif ini mulai dengan basmalah, ya, isti'adatan, ya, wa tabarrukan bil basmalah, yaitu isti'adah, memohon pertolongan, petunjuk di dalam menulis tadi. Ya, antum ketika menulis bismillah dalam surat, di dalam pengumuman apapun itu, antum isti'adah, memohon petunjuk kepada Allah, pertolongan, ya, tabarruk, ya, mengambil keberkahan dari basmalah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, hadis ini diperselisihkan kesahihannya, namun banyak ulama yang meriwayatkan. Nabi SAW mengatakan, ya, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar aw aqta. Setiap perkara penting, setiap perkara yang urgent, ya, yang mulia, yang agung, tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Ya, aqta, abtar. Apa yang terputus? Keberkahannya terputus. Ya. Oleh karena itu kita disunahkan segala hal bismillah. Ya. Mau naik motor bismillah, mau pakai baju bismillah, apapun bismillah. Ya. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif melanjutkan, ya, langsung pada firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Ai liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Jalla fi 'ala. Qala Syekhul Islam, yang sudah saya sampaikan tadi, ya, al-ibadah, kata Ibnu Katsir, ya, fi syar'i, dalam syariat, ya, ibarah amma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudri wal khauf. Ibadah, kata Ibnu Katsir, ya, dalam pandangan syariat, yaitu ibarah yang terkumpul di dalamnya kesempurnaan kecintaan, ketundukan dan rasa takut. Ya, itulah ibadah. Ya. Kemudian di sini ada faedah dari, ya, seorang ulama salaf Ibnu Ashur fi hadhihi al-ayah, dia mengatakan pada ayat ini taqdimu dzikril jinni 'ala al-insi lihtimami bihadha al-khabar wa yubayyinu al-musyrikin alladhina ya'buduna al-jinna liya'lamu anna al-jinna min 'ibadillah. Seorang ulama salaf mengatakan di sini pendahuluan penyebutan jin daripada manusia pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa
dengan jin? Kata ulama medik, yaitu lihtimabi bihadzal khabar, agar manusia itu memperhatikan pentingnya kabar ini, untuk benar-benar memperhatikan kabar ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Wa yubayyinul musyrikin, dan untuk menjelaskan kepada orang-orang musyrik ketika itu, alladzina ya'buduna al-jinna, yang mana mereka beribadah kepada jin, liya'lamu, agar mereka mengetahui bahwa jin itu merupakan hamba Allah, ciptaan Allah. Penyebutan jin menunjukkan bahwa jin merupakan hamba Allah, sama seperti manusia. Kita sama-sama hamba, dapat beribadah kepada jin. Masyaallah muslimin, pembahasan tentang tauhid ini bagi sebagian orang mungkin cukup membosankan, dan itu tidak bisa kita pungkiri, namun perlu diperhatikan. Sesuatu yang bosan ini, saya lihat memang respon ketika saya bawa tematik itu berbeda dengan ketika saya membahas tentang kitab tauhid, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Memang pembahasannya cukup membosankan, namun penting untuk diperhatikan. Sesuatu yang membosankan ini sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Bahkan kata para ulama, ada satu ayat ini diturunkan dari zaman dahulu sampai sekarang, mulai dari zaman perintah Nabi Nuh, terus sampai kepada Taurat, Zabur, Injil, sampai ke Al-Quranul Karim, bahkan Suhuf diturunkan. Selalu ada satu ayat ini. Satu ayat ini pasti ada. Apa itu kata ulama? Qala Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu Muhammad, Allah Jalla wa'ala, dan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian. Apa? Lain asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluka, hilang seluruh amal ibadah yang sudah kau lakukan, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang merugi. Ketika seseorang melakukan kesyirikan dan dia tidak sempat bertobat dengan membawa dosa syirik tadi, na'udzubillah min dzalik, kebaikan sekian lama yang dilakukan hilang sebenarnya. Maka penting untuk mempelajari ilmu tauhid. Apa perintah pertama dalam surah Al-Baqarah, dalam Al-Quranul Karim? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Siapa itu? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah pertama, wa ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Perintah pertama tauhid. Larangan pertama dalam surah Al-Baqarah Al-Quranul Karim adalah syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalam ayat berikutnya, jangan kalian tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui. Perintah pertama tauhid, memurnikan ibadah. Larangan pertama syirik. Bukan larangan zina yang pertama disampaikan, bukan larangan mencuri, bukan larangan ini dan itu, larangan syirik yang pertama. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Tapi kita lihat ketika mulai pembahasan mengenai tauhid, masya Allah, banyak yang tidur, banyak yang
ngantuk, dan tidak bisa kita pungkiri itu terjadi di mana-mana. Ya. Mungkin ini penting untuk kita ketahui agungnya ilmu ini. Harus kita semangat, kita ulang-ulang. Ini ayat sudah saya bisa dengar. Allah kalau tujuh wal insa illa liya'budun. Tapi coba kalau Ustaz bahas yang lain, tengok, woi semua tanya, semangat kamu. Ya. Padahal ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ya. Jangan sampai kita sepelekan masalah tauhid. Ya. Tauhid. Kita ajarkan anak-anak kita. Ya. Kalau di sekolah di Arab Saudi, di Yaman, itu anak-anak kecil kita tanya, Masya Allah, gampang, menerbuka, ya, menafiyuka, aina Allah, dengan ayat-ayat yang dikasih dijawab. Subhanallah. Anak-anak kita ini diajar nyanyi. Lalu saya waktu anak masuk TK, ya Allah, ini apa yang diajarin nyanyi. Ya, tapi ya begitulah, tak apa-apa. Tugas kita orang tua. Sudah aja ya. Ya. Baik, ini sekilas dari saya. Insyaallah nanti minggu depan kita selidiki biar tidak nanti terus ya. Kita